Halo semua, kembali lagi di YouTube channel aku dan kenalin nama aku Prilly Crescentia. Nah, tanpa berlama-lama, aku akan langsung ambil figurnya. Ini adalah figur yang mau aku unboxing di video kali ini. Ini adalah figurnya Manjiro Sano, atau yang lebih dikenal itu namanya adalah Mikey. Ini tuh dia dari series Tokyo Revenger. Itu kotaknya polos kayak gini aja. Nah, di boxnya itu ada tulisan Tokyo Revengers Manjiro Sano. Jadi sebelumnya aku kira tuh tulisannya itu kayak emboss. Ini tuh kayak stiker doang, stiker biasa gitu. Di sini tuh ada logo OR. Sampingnya, jadi tuh mereka kasih ini tuh kayak semacam apa ya? Sleeve kah? Jadi dia kayak kertas gitu, bisa kalian copot. Ini adalah figur yang akan kita unboxing di video kali ini ya guys. Jadi ini tuh figurnya dari cover manga yang volume 24. Jadi kalau misalnya kalian baca manganya Tokyo Revengers, pasti kalian tuh tahu kalau misalkan cover-covernya Tokyo Revengers tuh keren-keren banget bajunya. Terus di sini ada tulisan Tokyo Revengers Manjiro Sano dan di sini ada tulisan sculptornya juga. Ini namanya Konbu. Lalu penworknya itu Bread Loving Housewife. Lucu banget namanya. Nah, di samping kirinya itu kayak gini. Nah, ini ada foto detail figurnya dari jauh. Mereka itu sebenarnya ada keluarin yang versi Drakennya juga. Tapi karena aku kurang suka ya guys ya, jujur. Jadi aku cuma bisa pre-order yang si Mikey-nya aja. Lalu di atasnya kayak gini. Di bawahnya tulisan Tokyo Revengers. Nah, belakangnya itu kayak gini, tapi aku dapet yang boxnya kayak gini guys ya. Tapi untung yang bagian ini bagus, jadi ya udahlah. Ya mungkin ini akan jadi a big deal kalau misalnya kalian sangat peduli dengan box, tapi untungnya aku bukan tipe orang yang kayak gitu, jadi ya udah. Selama mereka masih dalam a good condition, aku nggak akan sedih. Ini tuh bahan boxnya itu matte ya guys, jadi aku kan lagi kayak pakai body lotion gitu. Ini kayak nempel-nempel gitu tuh. Kalian bisa lihat kan ada bercak-bercak tangan aku. Jadi ya kayak gitu sih minusnya kalau boxnya matte. Dan ini tuh boxnya juga simple banget, tapi menurut aku ini elegan ya guys. Jadi ini tuh nggak norak gitu. Dan ini juga jadi salah satu box scale figur aku yang polosan kayak gini. Karena biasanya kan aku belinya itu yang boxnya itu bentukannya kayak blister transparan gitu ya guys. Dan ya jadi ini aku nggak tahu nih dalamnya ada blister atau enggak ya guys. Mari kita unboxing. Ini tuh sleeve atau apa sih? Aku juga bingung lah namanya apa guys. Correct me if I'm wrong ya guys ya. Jangan dicaci maki aku guys, karena aku juga tidak tahu ini apa sih namanya. Kalau kayak gini doang kayak ini nggak sih, kayak kotak wine gitu nggak sih? Ya kan? Nah, di sini ada stikernya. Jadi kayaknya dibukanya cuma dari sini doang. Aku udah siapin cutter sekarang. So ya, mari kita buka guys. The moment of truth. Wah. Oke, pertama kita dapat ini. Ini adalah kertas instructionnya. Oke, aku males deh bukanya. Dia figurnya, tapi aku mau kalian lihat ini dulu dong guys. Tara! Jadi ini di dalam boxnya itu ada detail kayak kota Tokyo gitu kali ya mungkin ya. Tapi dia kayak agak blurry gitu. Gimana ini ya tutupnya? Oh, tapi ini problemnya satu itu dia nggak bisa nutup yang nutup banget gitu loh guys. Kalau misalnya kalian udah buka si stiker ini, karena ini kayak kebuka gitu loh guys. Ya sudahlah, kita pikirkan nanti ya guys. Ini dia figurnya di blisterin kayak gini. Aku kira tuh mereka bakalan nge-packingnya tuh kayak si Nana yang Pop Mart kemarin aku unboxing, kayak pakai sponge gitu, karena bakal kelihatan lebih premium gitu. Aku akan buka ini samping-sampingnya, soalnya ada selotip. Nice. Waduh. Mungkin aku akan mute yang tadi karena itu loud banget dan bakalan minus satu kuping ya guys. Aku mulai dari mana dulu ya guys? Mungkin dari base-nya dulu kali ya. You know what? Ini base-nya itu berat loh. Ini ada kali ya sekilo. Jadi ini adalah base-nya Mikey ini.
Dia tuh kayak tangga gitu biasa, terus di bawah sini ada line goldnya gitu. Dan ini ada besi untuk taruh si Mikey-nya nanti. Dan sebenarnya polos aja sih kayak gini ya guys. Bawahnya itu cuman tulisan kayak gini doang, made in China. Udah sih sebenarnya nggak ada yang kayak gimana-gimana banget gitu. Aku mau copotin ini dulu ya guys, kertas yang ada di kepalanya si Mikey. Jadi nggak bisa kita copot. Oh, oke, gampang-gampang copotnya. Oke, dia kepalanya kayak gini kalau dicopot. Sumpah ini keren banget. Sesuai sih kalau aku bilang sama prototipenya. Untungnya, soalnya aku tuh paling takut beli scale figure tuh dia beda gitu sama yang ada di prototype. Guys, look at the coat. Oh my gosh. Cakep, cakep, cakep. Pol. Ini detail beltnya aja tuh sedetail itu guys. Aduh, aku suka banget, please banget ini. Aku nggak tahu kenapa mangaka dari Tokyo Revengers si Ken Wakui ini tuh selalu mendesain clothes Tokyo Revengers tuh bagus-bagus banget. Apakah dia tuh sebenarnya desainer baju? Detailnya tuh sampai ke dalam coatnya ya guys. Jadi akan lebih bagus kalau misalkan coatnya bisa aku buka. Jadi aku bisa nunjukin ke kalian detail dalam coatnya karena secantik itu guys. Nah, jadi aku harus coba make sure gitu ya ini tuh beneran bisa dibuka. Oke, jadi di sini tuh mereka ada tulis kalau misalkan di area coatnya itu. Oh iya bener guys. Jadi di coatnya ini yang kuning-kuning, yang emas-emas ininya, emas-emas, I mean like goldnya yang ini tuh dia kayak foil gitu loh, semacam foil. Jadi bisa ngekelupas. Jadi mereka di sini di instructionnya ditulis kalau misalkan harus hati-hati gitu pas megang di bagian si coatnya ini, karena ini bisa terkelupas dan nggak boleh kayak dipaksa gitu. Jadi ini kayak kemungkinan nggak bisa dicopot ya guys, coatnya ini. Aku jadi takut guys. Jadi I'm just gonna show you the details ya guys ya. Ini dalamnya kayak gini guys, kalau misalnya kalian bisa lihat. Super cantik banget menurut aku. Terus ini kalau misalkan dari dekat, motif bajunya tuh kayak ada gambar bunga mawarnya nggak sih guys di tengah-tengah situ. Terus ada kayak semacam salib kah? Terus ada kayak detail-detail akar-akar mawar gitu. Terus ini ada bunga, ini bunga teratai bukan sih? Ini foil, yang kuning-kuning ini tuh foil. Bisa kalian lihat ini perbedaannya. Yang ini bukan foil ya guys. Jadi ini tuh kayak printan gitu. Dan yang gold di dalam itu juga foil. Susah banget nih nunjukinnya karena coatnya nggak bisa dibuka. Untuk bodinya si Mikey, ini tuh udah kelihatan banget ya kalau paint jobnya oke banget. Shadowing di abs-nya dan leher ini ngebuat figurnya kelihatan lebih realistis. Sculptingan rambutnya tuh bagus banget, bahkan undercut-nya pun dibuat ada tekstur helaian-helaian rambutnya jadi nggak polos gitu doang. Dan rambutnya ini tuh dibuat seakan-akan ada ilusi ketiup anginnya gitu ya guys. Mukanya tuh sesuai banget sama yang ada di anime dan juga cover manganya, or if I could say even better. Nah, kalau dari segi coloring, ini tuh gradasi rambutnya udah bagus dan rapi juga ya guys, seperti yang bisa kalian lihat nih. Figur ini tuh rilis 2 versionnya, yang satu ini yang aku punya sekarang, ini adalah versi internasionalnya. Satunya lagi adalah versi Japanese version, harganya itu lebih mahal, kalau nggak salah 500 ribuan gitu, atau 600-an sekian. Aku tuh juga nggak tahu ya, maksudnya yang apakah kualitas figurnya itu berbeda atau enggak. Tapi yang jelas perbedaan antara internasional sama yang Jepang itu ada di simbol manjinya. Yang punya aku ini adalah international version, dan di coat-nya ini bisa kalian lihat ini tuh kayak lambang kayak bunga gitu ya, kayak semacam bunga atau gimana gitu. Dan sebenarnya tuh logo aslinya Manji itu nggak kayak gini guys. Logonya bukan kayak bunga, melainkan swastika Buddha. Dan kenapa ini tuh ada yang international version sama yang Japan version? Of course karena kalau misalnya kalian bisa lihat, aku akan munculin di sini guys logonya. Ini tuh kayak semacam swastika. Nah,
If you know, you know lah pokoknya. Jadi itu kayak sensitif. That's why Tokyo Revengers ini tuh kalau misalnya keluarin merch yang ada logo manjinya itu, mereka pasti bakalan keluarin dua version, yang internasional sama yang Japan version. Yang Nendoroid-nya juga kayak gitu. So that's it guys, video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian yang lagi mikir nih untuk beli figur ini atau enggak. Semoga kalian keracunan sih, karena menurut aku ini tuh sangat amat worth it untuk kalian punya di rumah, untuk kalian koleksi. Dan aku juga berharap kalian bisa support aku dengan cara subscribe YouTube channel aku dan like video ini kalau misalnya kalian suka. Atau ya kalau misalnya kalian kurang suka, kalian bisa unlike videonya, dan juga di kolom komentar apa yang harus aku perbaiki untuk next videonya. So I will see you guys on the next video. Bye bye.